9 pasien COVID-19 dengan mayoritas penderita bergejala ringan hingga berat. Friana Asmili menjelaskan 79 pasien dirawat di kamar rawat inap, sedangkan 10 pasien berada di tenda pengganti instalasi gawat darurat atau IGD. Ia menyatakan hari ini pasien yang semula dirawat di tenda dan lobi rumah sakit pada Jumat kemarin telah dapat menempati kamar inap karena banyak pasien yang sudah dinyatakan bebas COVID-19. Namun ia juga menyatakan kapasitas ICU Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kramat Jati, Jakarta Timur sudah penuh. Kurang lebih 62% pasien-pasien yang ada di sini adalah pasien gejala sedang dan berat. Waktu hari Jumat itu 78% malah, yang ringan itu sisanya begitu. Nah, pada hari ini 62% itu gejala sedang, berat dan kritis, di mana 33%-nya itu adalah pasien-pasien kritis, artinya butuh ICU. Sarana prasarana ICU itu menambahnya tidak semudah menambah tempat tidur. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaporkan 2 daerah di Jawa Barat berstatus zona merah atau berisiko tinggi. Kedua daerah tersebut yakni Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Ridwan meminta wisatawan untuk tidak berkunjung ke 2 daerah tersebut sampai 7 hari ke depan. Hal tersebut disampaikan Ridwan Kamil usai meninjau tempat perawatan dan isolasi pasien COVID-19 di Desa Jaya Raga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jumat siang. Sebelumnya Ridwan menyebut tidak ada kabupaten kota di Jabar yang zona merah. Namun karena terdapat pemutakiran data bed occupancy rate atau BOR rumah sakit rujukan COVID-19, maka zona risiko daerah di Jabar diperbaharui pada Kamis sore. Yang menentukan jumlah kasus zona merah itu bukan pemerintah provinsi, tapi pemerintah pusat. Pada saat ada berita tidak ada, kami umumkan. Pada saat ada revisi, kami umumkan. Jadi sudah direvisi. Makanya sekarang di Jawa Barat, zona merah 2, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Sementara itu, klaster keluarga mendominasi ratusan pasien yang dirawat di rumah sakit lapangan selama Juni ini. Klaster keluarga ini membawa serta kelompok anak yang menjadi pasien. Setidaknya ada puluhan pasien anak-anak yang dirawat di sana selama bulan Juni. Jumlahnya terus bertambah seiring penularan yang masih masif terjadi. Sampai 25 Juni 2021. Rumah Sakit Lapangan Indrapura atau RSLI Surabaya merawat 739 pasien COVID-19. Dari jumlah tersebut, terdapat 40 klaster keluarga. Bahkan pasien COVID-19 dari klaster keluarga mencapai 97 orang. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan klaster lain, yakni perkantoran, lembaga, dan permukiman. Dari data Rumah Sakit Lapangan, ada 2-5 orang dalam satu keluarga yang datang secara bersamaan. Itu ada beberapa yang kita cermati klaster keluarga. Ada setidaknya 40 keluarga. Jadi ada yang 2, ada yang 3, ada yang sampai 5 orang masuk secara bersama-sama. Untuk klaster yang lainnya, institusi atau lembaga atau perumahan itu ada 10 klaster. Ada yang 2 sampai dengan ada yang 9, 16, dan 20 orang dalam satu klaster. Nah, ini berarti memang penularan yang cepat yang memang kita duga sejak awal varian Delta ini yang kemungkinan besar menyebar di klaster-klaster tersebut. Klaster keluarga ini berdampak pula pada anak-anak. Ada 31 anak atau 4,2% dari keseluruhan pasien yang dirawat di rumah sakit lapangan. Termuda, bahkan bayi berusia 7 bulan. Anak usia sekolah mendominasi, yaitu antara 7 sampai 18 tahun. Diduga mereka tertular dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. Dikutip dari cnnindonesia.com, Kabag Humas Pemkot Surabaya, Febri Aditya Prajatara menyebutkan, ada 36 anak di Surabaya terpapar virus COVID-19. Rinciannya, usia 0 sampai 2 tahun ada 2 kasus, 3 sampai 6 ada 12 kasus, 7 sampai 12 tahun ada 8 kasus, 13 sampai 15 tahun ada 1 kasus, dan 16 sampai 18 tahun ada 13 kasus. Menurut epidemiolog Griffith University Australia, Diki Budiman, varian Delta dan Alpha memang tidak secara spesifik menyerang anak-anak. Tetapi penularan yang masif dikombinasi mobilitas manusia yang masih tinggi selama pandemi di Indonesia, penularan pun terjadi terutama di sektor rumah atau keluarga.
seiring dengan varian baru ini bermunculan, terutama varian Delta dan terutama Alpha dan Delta yang sangat cepat dalam menular, maka kasus infeksi pada anak ini akan semakin terlihat dengan jelas karena proporsinya lebih besar. Tapi bukan berarti varian ini lebih menyerang anak-anak, tapi karena lebih cepat terjadinya penularan, bahkan pada orang dewasa yang tentu ini ada di lingkup kehidupan anak-anak di rumah terutama, ini yang membuat anak-anak lebih besar peluangnya terpapar.